Enggak, jangan-jangan Bahlil ini akan jadi menteri dan Pak Prabowo ini Jenderal Majub dong. Sore, Ahi Sarul. Sore Bang. Nah ini kita mau tanya lagi Pak Sarul sebagai pakar kebijakan publik ya, yang punya expert terhadap soal ini. Ada pernyataan mantan Gubernur Lemhanas, Adi Wijayanto, terkait kategori kepemimpinan dalam Pilpres 2024 ini. Ya, paslon ya. Paslon ya, terkait paslon. Prabowo dikatakan strong leader. Ya. Anies smart leader. Ganjar mirip Jokowi. Nah, bagaimana Anda memaknai soal ini? Pertama gini Bang Amin. Setelah saya cari-cari yang siapa sih yang ngomong ini, ternyata Andi Wijayanto. Jadi wajar aja, Andi Wijayanto kan tim pemenangan Ganjar. Terus tentu saja dia akan menguntungkan jagoannya, kan begitu. Subjektif ya. Subjektif berarti, ini bukan objektif. Kemudian ada beberapa catatan saya tentang pernyataan ini terkait dengan strong leader, smart leader, and working leader. Seolah-olah Pak Prabowo tidak smart kalau begitu kan, hanya sekedar strong leader. Terus yang smart itu Mas Anies. Dan sedangkan yang paling asosiasinya kuat dengan Jokowi kata dia Ganjar. Nah sekarang kita lihat dulu. Pertama tentang smart leader. Apa betul Pak Prabowo tidak smart? Nggak ada yang mengatakan. Bahkan saya kira di antara tiga pasangan ini yang paling smart, atau saya lebih cenderung mengatakan lebih intelligent leader adalah Pak Prabowo. Smart sama intelligent dua hal yang berbeda, Bang Amin. Kalau smart itu hanya pandai, terus cerdik, mengikuti textbook thinking. Kalau intelligent itu selain sudah kawakan, dia merupakan kecerdasan yang secara genuine tumbuh dan juga berdasarkan pengalaman yang lama, sehingga intelijensinya itu lebih kuat. Jadi dengan demikian Pak Prabowo boleh dikatakan selangkah lebih smart daripada yang disebut smart leader itu, karena dia intelligent leader. Kita boleh lihatlah dari kapasitasnya, memang lama di dunia intelijen. Maksudnya secara teori dia menguasai, praktek pun berpengalaman. Kalau bukan smart, kalau bukan intelijen, bagaimana mungkin dalam puluhan tahun dia bisa berkembang sedemikian rupa kan, sebagai sosok leader yang menentukan hari ini, menurut saya ya, menentukan saat ini. Itu yang kedua, ada satu hal yang perlu kita kritisi dari pernyataan Andi Wijayanto. Dia bilang pengertian dari strong leader ini ada konotasinya dengan nasionalisme ekonomi. Dia bilang gini di Kompas tanggal 27 Desember itu. Strong leader yang dimaksud dengan Prabowo ini adalah cenderung kebijakan ekonominya nasionalistik. Nasionalistik yang dipahami oleh Andi Wijayanto adalah chauvinistik, yang dia sebut bertentangan dengan gaya kepemimpinan Jokowi yang open ekonomi terbuka. Sekarang kita lihat, apa mungkin seorang Prabowo menjadi chauvinistik? Tidak mungkin. Dia akan melanjutkan gaya kepemimpinan ekonomi yang sudah berjalan. Dan apa mungkin Jokowi bukan ekonomik nasionalisme? Toh dia mau mengutamakan kepentingan nasional daripada kepentingan kapitalisme internasional, kan begitu. Jadi ini kan sejalan dengan Prabowo. Ditambah lagi, tambah lagi dengan jelas putranya diserahkan sebagai pasangan. Itu artinya kan bahwa inilah yang sebenarnya melanjutkan
legasi Jokowi ketimbang yang disebut tadi Ganjar Pranowo sebagai yang paling dekat asosiasinya kepada Jokowi gitu. Jadi boleh dikatakan pernyataan itu sangat lemah dan tidak berdasar. Kalau bisa kita katakan ngawur pernyataannya ngawur. Oke, yang dia mengatakan bahwa Ganjar lebih mirip dengan Jokowi. Sementara kita tahu kan banyak tanda-tandanya, indikasinya malah bertentangan dengan kenyataan yang ada. Kenyataan yang ada. Bagaimana dia bilang mirip kalau dia sendiri selalu mengkritik kan? Ya, betul. Nah, bagaimana Pak Sarul menguraikan lagi nih? Ya itu tadi saya bilang, ini lebih pada permainan kampanye lah dan propaganda. Retorika aja. Retorika guna mendowngrade satu pihak dan mengupgrade memang tim jagoan dia sendiri. Ya itu wajar lah Cuma bagi kita yang terbiasa dengan analisa faktual ya itu kita tertawa lah. Tidak berdasar. Masa sekelas mantan Gubernur Yohanes analisa dan pernyataannya sedangkal itu. Nah kemudian tadi Anda mengatakan dia sebagai tim sesnya salah satu. Memang tim sesnya Ganjar iya. Sudah yakin? Adanya di buktinya. Mau saya bacakan? Ya. Coba saya bacakan. Sebagai apa dia? Nah ini saya bacakan. Tim Direktur kampanye nasional ya. Direktur lagi. Malah ya. Coba. Direktur Politik 5.0 ya. 5.0 Tim Pemenangan Nasional Ganjar Pranowo Mahfud MD Andi Wijayanto ya wajar. Partisan ya. Partisan sehingga tidak dapat dijadikan sebagai sebuah referensi ya. Betul. Karena dia berkepentingan ya. Biarpun partisan. Kita ketahui dia seorang intelek ya, tapi dalam kasus ini kelihatan partisannya kan gitu. Oke baik, sudah cukup jelas nih Pak Sarul. Ya. Nah ini saya mau tanya lagi soal waktu selesai debat Cawapres hari Sabtu. Prabowo kan menonton acara tersebut. Selesai, dia tarik tuh baju Bahlil itu. Itu ya ada yang pro dan kontra, dianggap kasar. Ada juga bilang bahwa itu untuk bisik-bisik aja. Bagaimana Anda mengartikan? Ya kita tahu kan Prabowo ini tumbuh di lingkungan militer. Lingkungan militer ini makin seperti itu makin akrab sebenarnya. Itu ciri betapa akrabnya antara Bahlil dengan Prabowo sebenarnya. Saya sedikit. Bahlil pun sudah mengklarifikasi. Dia bilang dia dengan Prabowo seperti kakak adik nih. Biasa saja. Klarifikasinya begitu. Biasa itu dunia tentara. Ya. Bahkan lebih daripada itu kan ada cerita ketika seorang komandan Pak Prabowo bukan? Pak Prabowo menginspeksi apel pasukannya, tiba-tiba dia lihat ada yang lemas. Tanya, kenapa kamu lemas? Karena Kopassus harus tegap ya, siap sempurna ya. Ternyata ini tidak ada pusing lagi, nggak ada duit untuk bayar uang sekolah anak kan. Saya dengar tuh ceritanya tuh ditempeleng ya. Malah ditempeleng. Ditempeleng apa alasan kamu lemas-lemas ini? Ya, tidak sikap sempurna. Belum bayar uang sekolah anak Pak katanya. Sudah ke ruangan, kan? Dikasih uang sekolahnya. Saya dengar cerita itu. Besoknya dia lagi memimpin upacara lagi. Semua anak buahnya lemas semua, minta ditempeleng. Ya. Nah orang kayak, contoh ini perumpamaan seperti Bahlil tadi, kan? Bahlil ditarik itu tanda keakraban, tanda sayang. Maka Bahlil ini jelas calon menterinya Prabowo. Bisa jadi diperpanjang ini. Dan semua orang ingin ditarik Prabowo kan begitu kira-kira. Lama-lama semua orang pengen ditarik lehernya ya. Nah, di lehernya mau ditarik, ditempeleng dan sebagainya kan. Karena ada kompensasinya itu ya. Nah ini Pak Sarul, ada cerita menarik ya. Di kalangan ulama nih, bukan maksud membanding-bandingkan Prabowo dengan kalangan ulama. Ini di kalangan ulama, di santri-santri atau ulama NU tahu tuh, Kiai Majdub, Kiai nyeleneh, tindakannya di luar normal, ya. Di luar logika lah ya. Dianggap ya di luar akal kesadaran dia.
kalau orang minta doa dengan dia mau minta biar hajatnya kabul, dia datangi ke rumah kiai itu. Kalau dia ditempeleng atau diludahin, gembira tuh orang yang kena ludah tempeleng. Oh, hajat saya kabul. Ada lagi cerita di Jawa Tengah tuh, Sarul. Kiai, ya kan? Kiai Majedub nih. Orang jualan di trotoar nih, sayur sebagainya, ditendang-tendangin tuh. Tendang, akhirnya bubar. Marah-marah nih pedagang nih. Apa-apaan Pak Kiai, kan? Dagangan saya ditendang-tendangi. 1 jam kemudian ada mobil truk nabrak ke sana. Kalau nggak ditendang-tendangin, tidak bubar, maka terjadi kecelakaan. Begitu Pak Sarul. Nah, ada satu cerita lagi nih Pak Sarul. Apa itu? Ada Kiai Majedub nih. Ada perempuan muda. Dipegang perutnya. Kiai ini gatel atau apa di perut-perut dia lus-lus. Ternyata setelah 4 bulan kemudian hamil nih. Ternyata cewek ini Pak Sarul sudah menikah bertahun-tahun, ya kan? Nggak hamil. Nah, Kiai ini dengan kasap dia tahu nih perempuan mandul, dia lulus perut didoain, akhirnya keberkahannya dia bisa hamil. Oh gitu. Jadi jangan-jangan ini Bang Amin, kalau di dunia tentara kayak tadi. Enggak, jangan-jangan Bahlil ini akan jadi menteri dan Pak Prabowo ini Jenderal Majub dong. Anggap aja Kiai Majedub jajab dia kan. Tapi kalangan tentara biasa ya. Jadi beruntung nih Pak Halil ya. Beruntung. Ya oke lah Pak. Terima kasih infonya Pak Sarul ya. Oke. Assalamualaikum ya. Waalaikumsalam. Apa nih teriaknya? Hidup Indonesia Raya. Indonesia Raya. Salam juang Indonesia. Salam juang Indonesia.